Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita mulai ibadah kita saat ini. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyi dari NKB 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11 sebagai nats pembimbing. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita datang memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang ada dalam pikiran-pikiran kita dan juga dalam perkataan-perkataan kita. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu ini datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, sesudah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Allah kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Kita sambut, jemaat sambut dengan menyanyikan NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, sekarang dengarkanlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Untuk itu saya jemput saudara-saudara berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki segala
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, semikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk. Mari sambut hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru ini dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 52. Ayat 2 dinyanyikan semua perempuan. Sama-sama. Ayat 3 semua laki-laki. Sama-sama. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu
padaku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan dalam jam kebaktian hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan tertulis demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka kepada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup dia tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara tahu ini. Saudara-saudara semua tahu ini. Ini saya dapat di TikTok. Apa namanya ini Pak Stanley? Kalau saya lepas tutupnya, saudara tahu apa saja? Seperti itu kita diajar
Apa akibatnya kalau kita menyimpan kemarahan dan membuka mulut kita? Dia akan menyembur kemana-mana. Betul? Dia akan menyembur kemana-mana. Dan dia akan mengenai orang-orang yang tidak tepat. Orang-orang akan marah. Rencana tadi saya mau buka supaya ada yang marah, tapi jangan cari persoalan lagi. Orang-orang akan marah karena bajunya kena dengan cairan ini, dan saya takut tadi karena tahu mungkin cairan ini tidak akan lepas, makanya saya hindari. Tapi saya bisa minta maaf. Minta maaf Pak Edi kalau kena. Tapi perkataan maaf saya tidak akan membuat baju Pak Edi kering. Kan begitu? Seperti begitu seringkali kita marah Bapak Ibu. Kita menyimpan kemarahan meluap-luap dan kita tidak menahan mulut kita. Sehingga ketika dia keluar, dia menimbulkan persoalan baru. Beberapa hari yang lalu saya pukul anak saya. Karena saya suruh dia mandi dan dia banting pintu. Saya pukul dia dengan kemarahan yang luar biasa. Pernah satu kali saya cambuk dia dengan kabel cas. Sampai di belakangnya berbekas. Dia suka tidur buka baju dan satu kali dan sesudah itu dia tidur buka baju dan saya lihat itu bekas kabel di belakangnya dan saya menangis. Saya bilang, Papa minta maaf nak. Dia lagi tidur. Tetapi apakah permintaan maaf saya menghilangkan bekas kabel itu di punggungnya? Tidak. Karena itu saudara-saudara, belajarlah mengendalikan diri ketika sedang marah. Kadang-kadang saudara-saudara harus pergi, meninggalkan tempat itu untuk sementara dan kembali sesudah itu. Sebab akibatnya kemungkinan besar saudara sendiri tidak akan sanggup tanggung. Apa yang sedang saya perlihatkan kepada saudara-saudara ialah kuatnya sebuah perumpamaan. Dia menolong kita dengan jelas dan mudah untuk memahami sesuatu yang sulit. Kalau kita cuma dengar nasihat, jangan marah, bapaknya Deren, jangan suka marah-marah, Pak Bin, jangan suka marah-marah. Oh iya, kita sering dengar nasihat itu, kalimat itu. Tetapi ketika kita diberi analogi, contoh seperti itu, kita dengan sangat mudah kenal. Karena itu juga saudara-saudara, kita mudah mengerti kebenaran-kebenaran Alkitab melalui perumpamaan, dan itu sebabnya Yesus suka pakai perumpamaan. Dalam hidup tiap-tiap hari juga kita menggunakan banyak perumpamaan. Misalnya dari mana datangnya lintah, dari mata turun ke hati, dari mana datangnya cinta, dari sawah turun. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Pepatah ini bagian dari perumpamaan untuk menunjukkan kepada kita mata adalah jalan masuk ke hati. Itu sebabnya kita bilang mata adalah jendela hati. Ada dua organ tubuh kita yang memimpin, yang membawa sesuatu datang ke hati, mata kita dan telinga kita. Atau saudara-saudara juga pernah mendengar perumpamaan, kalau berteman itu seperti cermin. Perumpamaan. Kalau berteman itu seperti cermin, apa yang kelihatan di sini sama dengan apa yang kelihatan di depan. Kalau dia senyum, di situ senyum. Jangan seperti uang, lain di depan, lain di belakang, kayak seperti itu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar, kita berterima kasih kepada para murid yang bertanya kepada Yesus, kenapa kau menceritakan kepada mereka apa itu? Kenapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kita berterima kasih kepada murid, dan ini hanya dicatat dalam Injil Matius pas ayat 10 sampai dengan ayat 17.
untuk mengerti kenapa Yesus menggunakan perumpamaan, banyak perumpamaan dalam pengajarannya. Ada sekitar 35 perumpamaan Yesus yang tersebar di seluruh kitab Injil. Yesus sangat suka. Kenapa? Karena dia pakai perumpamaan itu, cerita-cerita biasa itu, yang ceritanya tidak ada cerita tentang Tuhan di situ, dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Dalam ayat 1 sampai 9 Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Saudara bisa buka di sana. Seorang yang menabur. Ada yang benihnya jatuh di tanah. Ada yang benihnya jatuh di semak duri. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan kemudian para murid bertanya, kenapa engkau mengajarkan kepada mereka, bicara melalui perumpamaan? Karena itu saudara-saudara perhatikan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan murid. Murid-murid bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Siapa yang dimaksud mereka? Kalau saudara baca ayat 2, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang berbondong-bondong datang lihat, yang datang berkerumun di sekitar Yesus. Perhatikan Yesus menjawab saudara-saudara. Karena kamu, para murid, kamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah, sedangkan mereka tidak. Sekalipun mereka melihat, sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mereka lihat tetapi mereka tidak paham. Mereka dengar tapi mereka tidak paham. Mereka lihat tapi mereka tidak tanggap, mereka tidak memberi respon. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan, kalau kalian mendengar perkataan-perkataanku dan melihat perbuatan-perbuatanku, maka rahasia kerajaan sorga itu terungkap kepada kamu. Kenapa bisa? Karena kalian mengerti dan merespon perkataanku dan perbuatanku dengan mengikut aku. Kalian dengar apa yang saya bilang, kalian lihat apa yang saya buat, dan kalian menyambutnya, kalian mengikut aku. Sementara yang lain tidak. Apa yang mereka lihat daripadaku, apa yang mereka dengar daripadaku, tidak menuntun mereka untuk datang kepadaku. Ayatnya yang ke-15 katakan, untuk datang kepadaku sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi saya berharap sampai di sini jelas saudara-saudara mengapa Yesus menggunakan perumpamaan. Karena kalian mengerti tapi mereka tidak. Kalian dengar, kalian lihat apa yang saya buat dan kemudian saudara kalian ikut saya. Tapi mereka tidak. Mereka dengar, mereka lihat tetapi itu tidak membawa mereka datang kepadaku untuk mengalami kesembuhan. Ayat 15. Mereka lihat apa yang sudah saya perbuat. Mereka dengar apa yang saya katakan. Tetapi mereka tetap saja tidak mengenal siapa saya. Kata Yesus. Minggu yang lalu kita belajar, kita membaca ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara ingat? Ketika Yesus menyembuhkan orang, ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh yang digotong, hai anakku dosamu sudah diampuni. Ahli-ahli Taurat bilang dia menghujat Allah. Itu respon mereka. Mereka bukannya melihat Yesus sebagai yang berkuasa mengampuni dosa, tetapi mereka melihat Yesus sebagai penghujat Allah. Itu cara mereka merespon. Atau kalau saudara periksa pasal sebelumnya, ayat 12, pasal 12 ayat 24, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, bukannya mereka mengakui kuasa Yesus di atas kuasa-kuasa kegelapan, tetapi mereka menyebut Yesus, oh dia sekongkol dengan Beelzebul, penghulu setan. Itu respon mereka melihat perbuatan Yesus. Malah sebelumnya lagi saudara-saudara dalam ayat 10,
ketika Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya mati, salah satu tangannya mati, lumpuh, mereka kemudian keluar dari tempat itu dan kemudian menyusun rencana untuk membunuh Yesus. Ini respon-respon orang terhadap Yesus, terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari Yesus. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apa maksud Yesus dengan mengatakan rahasia kerajaan sorga? Apa itu rahasia kerajaan sorga? Yang dimaksud Yesus dengan rahasia kerajaan sorga ialah apa yang Allah di sorga lakukan sekarang di bumi melalui dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Ini rahasia kerajaan sorga. Dengan cara ini penulis Injil Matius mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, Raja, tetapi orang-orang menolak dia. Di mana itu kerajaan Allah? Supaya kita bisa pergi ke sana. Kerajaan sorga bukan sebuah tempat untuk kita bisa cari dan pergi. Kerajaan sorga itu ada pada pribadi Yesus sendiri. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan itu di mana dia menjadi Allahnya, kita mesti datang kepadanya. Saudara ingat perkataan Yesus, Injil Matius yang terakhir. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kerajaan sorga ada pada mulut Yesus. Kerajaan sorga ada pada setiap kata yang Yesus keluarkan. Kalau saudara-saudara mau masuk ke dalam kerajaan sorga itu, ke dalam kerajaan itu, saudara-saudara mesti menuruti segala yang diperintahkan Yesus kepadamu. Tidak soal saudara dibaptis berapa puluh kali. Tidak soal apa yang saudara bilang pada waktu itu. Tapi kalau saudara tidak menuruti perkataannya, semuanya tidak ada gunanya. Keselamatan kita ada pada menuruti atau tidak firman Sang Raja. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kerajaan sorga itu ada pada setiap kata yang keluar dari mulut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara-saudara menanggapi setiap firman Tuhan yang saudara-saudara dengar? Bagaimana saudara-saudara memahami, mendengar, bagaimana cara saudara-saudara meresponi firman Tuhan? Melalui perumpamaan sang penabur, Yesus mengundang saya dan saudara-saudara. Ingat, pastikan, periksa dirimu, jenis-jenis tanah seperti apa kau. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus undang kita, periksa, kau itu tanah seperti apa. Apakah kamu itu tanah seperti yang ada di pinggir jalan, yang ketika firman ditaburkan datang burung makan, lewat mobil atau motor injak sehingga dia mati? Firman itu dirampas daripadamu. Tidak ada gunanya firman Tuhan saudara-saudara dengar. Dia tidak mengubah apapun. Apakah tanah seperti itu saudara-saudara? Ataukah saudara-saudara seperti tanah yang berbatu-batu? Dia tumbuh tapi tidak berakar. Hanya sebentar saja. Kemarin ada pohon pepaya kami tumbuh di tembok, itu tumbuh dari biji pepaya kami habis makan, kemudian hambur di situ dia tumbuh. Tapi begitu dia mulai besar-besar, dia mati karena akarnya terbatas. Dia tidak berakar kuat. Seperti itukah saudara-saudara? Dengar firman Tuhan tapi tidak berakar, sebentar murtad. Karena firman itu hanya bertahan sebentar saja.
Ketika situasi baik, saudara-saudara jalani firman, saudara bilang, tapi begitu sulit saudara hidup, saudara jalani, saudara kemudian membelakangi. Atau saudara-saudara seperti tanah yang diselimuti semak berduri. Dia tumbuh tapi dihimpit sama semak duri itu, sehingga kemudian dia kalah bersaing, dia mati. Apakah saudara-saudara seperti tanah seperti itu yang tidak menghasilkan buah yang baik? Karena kekhawatiran, dihimpit dengan kekhawatiran, dihimpit dengan keserakahan. Kalau saya lakukan firman Tuhan, saya tidak dapat apa-apa. Tidak ada untungnya saya melakukan firman Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara dimakan, dihabiskan, dibinasakan oleh semak duri itu. Atau saudara-saudara tanah yang baik, yang sesudah mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara melakukannya dan saudara menghasilkan buah. Benih itu tumbuh dengan subur dan kuat dan menghasilkan buah yang baik. Atau saudara-saudara, ada yang bilang, oh kalau saya tidak termasuk keempat itu Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya tanah sengketa. Jadi saudara-saudara perhatikan, pada saat kita dengar firman Tuhan, kita diundang untuk menilai diri sendiri. Kami tidak perlu singgung saudara-saudara, kan begitu? Karena saudara sendiri yang akan menilai bagaimana firman itu jatuh pada saya. Karena itu akan memperjelas tanah seperti apa saya. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau saya tidak masuk kerajaan sorga, bukan karena Tuhan tolak saya, tetapi karena saya tanah yang menolak Dia. Kan beda. Jadi jangan mengeluh, oh saya tidak bisa ini karena ya begitulah saya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Berhenti saudara-saudara. Berhenti membiarkan iblis terus mendorong saudara-saudara untuk membenarkan diri. Itu hanya menunjukkan jenis tanah seperti apa Anda. Jadi itu sebabnya firman Tuhan tidak usah dipakai untuk tunjuk-tunjuk orang. Tuhan yang akan berkuasa memberikan kuasanya atas firman-Nya. Kami juga pendeta, penatua, diaken mesti hati-hati. Tidak setiap orang berdiri pegang Alkitab itu firman Tuhan. Ada orang bikin firman bawa khotbah karena di dalam hatinya, oh ada Pak Edi, oh itu Pak Edi begini-begini, oh nanti pegang firman Tuhan, sampahnya yang keluar. Kemarahannya kepada Pak Edi keluar. Secara metodologi saya baca banyak referensi tentang berkhotbah. Tidak ada satupun tokoh yang memberi cara seperti itu. Apakah itu dosa? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Itu bukan dosa. Kalau saya gunakan firman Tuhan untuk mengungkapkan kemarahanku kepada seseorang, itu bukan dosa. Tetapi itu akan menjadi cara Allah menghakimi saya. Kau bilang seperti itu? Dan kalau kau tidak lakukan, itu akan kembali kepadamu. Yesaya 55, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saudara menolaknya, dia akan diambil dari saudara-saudara. Kalau saudara menyampaikan firman Tuhan bukan seperti yang Tuhan maksud, firman itu akan menuntut saudara-saudara sendiri. Kau bilang seperti itu ya kau harus hidup. Jadi saudara-saudara, Yesus menunjukkan kepada kita sekali lagi, kalau hati kita sampai sekarang mengeras setiap kali dengar firman Tuhan, periksa. Karena ini sebenarnya sedang mengungkapkan jenis tanah seperti apa saudara-saudara. Oh pantas
pantas setiap saya dengar firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh karena lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak pikiran-pikiran yang menguasai saya, kegelisahan yang membuat firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh dalam hidup saya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak mau saudara-saudara dan saya masuk surga, tetapi karena seringkali ternyata karena kita sendiri menolaknya. Kita bilang ada satu bagian di dalam kitab Injil, saudara-saudara, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengampuni, murid-murid bilang begini, tambahkanlah iman kami. Dengan kata lain mereka bilang, oh saya tidak mengampuni, saya tidak bisa mengampuni karena imanku tidak cukup. Berarti siapa yang salah? Kamu tidak kasih cukup imanku Tuhan, makanya saya tidak bisa mengampuni. Mereka membenarkan diri. Oh saya tidak bisa mengampuni karena memang imanku kasihan lemah. Mereka bilang begitu. Kemudian Yesus katakan tidak. Sekecil apapun imanmu, sekecil apapun imanmu, itu cukup untuk mengampuni siapa saja. Oh, kenapa bisa? Karena saya sudah mengampunimu. Karena dosa-dosamu sudah saya ampuni. Karena itu sekarang kamu dapat mengampuni yang lain. Saudara-saudara ingat pembacaan kita minggu lalu. Banyak orang beranggapan pengampunan dosa itu dia butuhkan nanti untuk masuk surga. Dia lupa bahwa pengampunan yang kita terima mestinya berdampak pada perubahan hidup kita. Kalau tadinya saya hanya bisa membenci orang, tahu suka marah-marah, tahu begini. Kalau saya tahu sekarang Tuhan sudah ampuni saya mesti berubah. Kenapa? Karena perubahan itu adalah bukti pengampunan yang saya terima. Jadi kita balik. Kenapa saya tidak menghasilkan apapun dalam hidup saya? Karena mungkin dosaku belum saya benahkan, bawa kepadanya untuk diampuni. Jemaat yang kekasih, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, dari Yesus sendiri mengingatkan kita. Buka mata setiap kali mendengarkan firman Tuhan, buka mata hati saudara-saudara, buka telinga rohani saudara-saudara. Jangan cuma suka mau mendengar yang baik-baik saja. Jangan suka mendengar dan melihat yang baik-baik saja, yang tidak pernah dapat mengubah saudara-saudara. Ukurannya mesti jelas. Firman Tuhan selalu menghasilkan perubahan dalam hidup saya. Dia harus. Bukan soal indah. Bukan soal kata-kata indah yang kami perdengarkan kepada saudara-saudara yang membuat hidup saudara-saudara menjadi lebih baik. Tetapi setiap perubahan yang saudara-saudara tunjukkan dalam hidup saudara-saudara sesudah dengar firman. Karena itu hari ini firman Tuhan menantang saya dan saudara-saudara. Sesudah saudara-saudara kembali sebentar, mendengar firman ini dan kembali. Bagian mana dalam hidup saudara-saudara yang mesti berubah? Bagian mana dalam hidup saudara-saudara yang mesti berubah? Kalau tidak, sekali lagi, ini hanya akan memperjelas siapa saudara-saudara. Apa yang ada di dalam hati saudara-saudara. Akan memperjelas apakah saudara miliknya yang dia katakan kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui karunia kerajaan surga, atau saudara-saudara adalah kelompok orang-orang yang hanya datang mau melihat, hanya datang mau mendengar, tetapi tidak datang membawa hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Buka mata saudara-saudara, telinga saudara-saudara, dan biar itu yang memimpin saudara-saudara untuk datang lagi kepada Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengaku iman dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kepadamu kami datang dengan syukur Bapa di dalam surga, karena Engkau berkenan mengungkapkan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kami bersuka oleh karena firman yang Engkau taruh, simpan untuk kami, sehingga setiap kali kami membaca dan tahu apa yang Engkau mau dari hidup kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau terus mengungkapkan dan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang Engkau mau supaya kami tahu dan hidup di atasnya terus sampai saat ini. Oleh karena itu setiap kami mendengarkan firman-Mu Bapa, kami datang lagi dengan kerendahan hati memohon tolong kami, supaya firman yang Engkau taburkan kepada kami jatuh dalam setiap hati kami dan bertumbuh dengan baiknya, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati-Mu. Ampuni kami yang seringkali membenarkan setiap kesalahan-kesalahan kami di hadapan firman-Mu. Berulang-ulang Tuhan menegur, menasehati kami dengan firman Tuhan. Tetapi seringkali kami mengeraskan hati kami. Ampuni kami Bapa di dalam sorga. Terus tolong kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati yang lembut untuk terus menerima firman-Mu dengan sukacitanya. Jadikan kami semuanya ini, hati kami semuanya ini menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Supaya buah-buah yang kami hasilkan dalam hidup kami datang dapat bawa kepadamu. Dan Engkau menikmati hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Karena itu sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami minta lagi kuasanya Bapa. Rubah hati kami Bapa. Rubah hidup kami Bapa. Penuhi kami lagi dengan kuasa-Mu Bapa. Supaya Engkau dapati dari kami adalah anak-anak yang setia dan taat. Dan biarlah dalam ketaatan kepada firman-Mu ini kami semuanya kembali ke dalam hidup kami. Kembali ke dalam rumah tangga kami. Kembali ke tempat kerja dan pengabdian kami masing-masing. Semua anak-anak-Mu yang Engkau percayakan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara TNI dan Polri. Engkau yang Engkau percayakan di berbagai bidang lapangan-lapangan pekerjaan, supaya di sana mereka melayani Engkau dan menyembah Engkau. Sertailah semua anak-anak-Mu supaya tempat di mana mereka pergi entah sebentar ini atau besok,
menjadi tempat di mana mereka menaati Engkau. Mereka kuat menghadapi setiap tekanan-tekanan iman di sekitar mereka. Bahkan mereka kuat menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang bermaksud melemahkan iman mereka dan kesetiaan mereka kepadamu. Tunjukkan kepada mereka di sana bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dan bahwa kuasa-Mu tidak pernah, bahwa kuasa-Mu selalu cukup bagi mereka di sana. Supaya saat kami bertemu lagi di minggu yang akan datang, kami bertemu dengan sukacita dan bersama-sama mengakui betapa indahnya Engkau menyertai hidup kami. Karena itu Bapa di dalam surga kami berdoa memohon supaya Engkau menyertai lagi semua anak-anak-Mu ini. Supaya tempat-tempat di mana mereka akan pergi sebentar ini atau besok atau nanti adalah tempat-tempat di mana mereka berbuah, menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami datang bersyukur untuk setiap cara Tuhan memberkati kami, untuk setiap cara Tuhan menunjukkan betapa Tuhan mengasihi hidup bersama kami, dan bahwa tidak pernah berhenti kami menyaksikan kemurahan dan belas kasihan-Mu, yang secara khusus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai pasangan suami istri, yang Engkau tambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup mereka. Antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Juni ini, bersama dengan semua anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih untuk cara-Mu memberkati hidup kami. Secara khusus hari ini kami datang dengan sukacita dari tengah kehidupan kekasih kami, anak Eliezer Patanan, atas berkat anugerah 1 tahun yang Kau karuniakan dalam kehidupan kekasih kami. Juga kami datang menaikkan syukur kami bersama Bapak Tambing dan Ibu Marta atas penyertaan-Mu dalam perjalanan pernikahan mereka 45 tahun lamanya. Kepadamu kami datang mengucap syukur, berterima kasih. Karena dengan cara ini kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami. Setiap kali kami menyaksikan berkat-berkat-Mu yang jatuh pada saudara-saudara kami, Engkau hendak memberitakan kepada kami bahwa berkat-Mu pun ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Karena itu ampuni juga kiranya kami, karena seringkali kami gagal menyaksikan betapa Engkau memberkati hidup kami, karena kami lebih banyak memperhatikan dan menyaksikan kehidupan orang-orang lain, dan berhenti mengakui bahwa berkat-Mu juga tersedia berlimpah bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karena itu kepadamu lagi kami berdoa memohon penyertaan atas tahun-tahun dan usia baru yang Engkau beri kepada kami semuanya. Supaya tahun-tahun baru dan bertambahnya usia kami menjadikan kami semakin dewasa. Tahu apa yang mesti kami tinggalkan. Bagian-bagian hidup yang berat yang hanya akan membebani kami menjalani tahun-tahun anugerah-Mu, tolong kami untuk meninggalkannya dan membuangnya. Supaya semakin hari kami datang kepadamu, menjadi semakin kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh, yang mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang lain seperti yang Engkau mau. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai anak-anak pun kami datang membawa dan menatang kekasih-kekasih kami, mereka yang terus bergumul dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, dan bahkan mereka yang bergumul oleh karena kelemahan tubuh, oleh karena usia yang semakin hari semakin lanjut. Kami berdoa Bapa supaya terutama mereka menyaksikan terus kehadiran-Mu, dan bahwa mereka tidak pernah berhenti sedikit pun untuk mempercayakan hidup mereka kepadamu, dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi mereka. Dan supaya kami setiap kali kami menyebut dan menyaksikan kekasih-kekasih kami berada dalam kelemahan-kelemahan tubuh seperti ini,
kami tetap saja menyaksikan bahwa di sana berkat-Mu juga selalu nyata bagi mereka. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah di tengah-tengah upaya-upaya pemulihan yang sedang ditempuh kekasih-kekasih kami, mereka sedang menyaksikan Engkau yang sedang bersama-sama mereka. Supaya kekuatan iman yang daripadamu terus menjadi kuat di dalam hidup mereka. Supaya sekalipun tubuh fisik mereka merosot dan semakin lemah, batin mereka Engkau baharui seperti janji firman-Mu. Karena itu saat ini saat kami berkumpul saudara bersaudara, kami menyebut kekasih kami Ibu Maria Paluruan, Ibu Bayu Adi, Ibu Lefran Kaleng, Bapak Erik Bansin, Bapak Roni Sianto, Bapak Meyer Tandi Payung, Bapak Yohanes Kaloto, kekasih kami Ibu Karel Kamba, Penatua Nuriati Sagune, kekasih kami anak Mahadifta dari keluarga Saul Manan. Kami bawa kekasih-kekasih kami dan memohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit kekasih-kekasih kami dan menjadi penolong mereka di sana. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu menyerahkan seluruh pelayanan jemaat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru. Berkati kami sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus pelayanan kategorial, BP3J, tim Posyankes jemaat-Mu, seluruh panitia-panitia yang bekerja di dalam lingkup jemaat-Mu, baik tingkat jemaat klasis maupun sinode, di mana Engkau melibatkan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu dalam jemaat ini. Berkati kami semuanya Bapa, bersama dengan koster tata usaha, tim musik multimedia, bersama dengan seluruh keluarga yang terhimpun di 5 rayon pelayanan jemaat-Mu, supaya kami memberikan segala yang terbaik yang dapat kami beri bagi nama-Mu melalui pelayanan yang kami kerjakan masing-masing dalam lingkup kerja kami masing-masing. Pakai kami untuk terus menjadi berkat bagi yang lain Bapa, dan berkatilah kami semuanya. Seharusnya kami datang berdoa menyerahkan panitia pertemuan raya Perki Sinode dan juga Klasis Kendari Konawe Utara dalam seluruh persiapan-persiapan mereka untuk menyelenggarakan pertemuan raya. Panitia perayaan Natal Jemaat-Mu tahun 2023 ini kiranya Engkau terus menyertai seluruh persiapan-persiapan mereka. Kami juga datang berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami Bapa, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan anak-anak kami dalam tanggung jawab hidup rumah tangga mereka. Bahkan anak-anak kami yang masih dalam gendongan, Bapa, kami mohonkan penyertaan-Mu, supaya Engkau terus hadir dalam hidup mereka, supaya dalam keadaan bagaimanapun hidup yang mereka jalani, mereka tidak berhenti menghasilkan buah yang menyukakan Engkau. Anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tingkat-tingkat selanjutnya di sekolah kami berdoa memohon penyertaan-Mu. Anak-anak kami akan memuliakan adaptasi yang baru dalam lingkungan yang baru, di sekolah yang baru. Sertai mereka Bapa. Bahkan anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka, anak-anak kami yang telah menjalani masa wisuda, kami terus berdoa memohon penyertaan-Mu atas hidup dan masa depan mereka. Kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami menyaksikan betapa Engkau memberkati hidup kami melalui anak-anak kami seperti ini. Karena itu dengan penuh kerendahan kami mohon lanjutkanlah kiranya Bapa. Semua yang indah, manis dan yang Engkau hendak kerjakan bagi hidup kami, berkenanlah kiranya Engkau lakukan. Tapi juga persiapkan hati kami masing-masing ini, supaya ketika bagian yang sulit yang mesti kami hadapi dalam hidup kami tetap bersukacita di dalam Engkau, karena itulah yang Engkau kehendaki. Bapa, sekarang kami mohon dengarkan doa kami ini, sahutilah menurut kehendak-Mu. Sempurnakan syukur anak-anak-Mu ini, karena kami bawa di hadapan-Mu
di dalam satu nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan yang telah kita siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Sementara pundi diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Sidang jemaat, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih,
Kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak Warta Jemaat Minggu 25 Juni 2023. Ada beberapa tambahan dan penekanan. Saya mulai dari Romawi 4, ibadah rumah tangga. Untuk hari Sabtu tanggal 1 bulan 7 2023 di keluarga Diaken Robertson Stanley Kuparo SE, tertulis pukul 17.00 dipercepat menjadi 16.30 atau setengah 5 sore. Romawi 8, penyampaian info katekisasi. Telah dibuka pendaftaran katekisasi tahun pengajaran 2023-2024. Formulir dapat diambil pada tata usaha. Pertemuan katekisan bersama dengan orang tua dilaksanakan hari ini, Minggu 23 Juni 2023, sesudah ibadah jam kedua di gedung Gereja Ora et Labora. Berikutnya info Rayon 1. Ibadah Padang Retreat anggota Jemaat Rayon 1 dilaksanakan pada Rabu 28 Juni 2023 di Pantai Toronipa. Berkumpul di depan kantor Pos Mandonga jam 07.30 atau setengah 8 pagi. Yang berikutnya, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023-2024, TK Oikumene, SD Kristen 1, SD Kristen 2, SMP Oikumene dan SMA Oikumene, serta menerima siswa boarding school berasrama SMP dan SMA Oikumene biaya gratis. Formulir pendaftaran dapat diambil di SMA Oikumene, Jalan Taridala, nomor 24, Mandonga, Kendari. Romawi 9, anggota jemaat baru. Nama kepala keluarga, Rispan Rory. Anggota keluarga, Olivia Sandia Desinta, istri. Christian Cijamanto Rory, anak. Christoph Ivander Rory, anak. Kristela Bintara Rory, anak. Pindahan dari GPIB Immanuel Malang. Alamat Jalan Taman Surapati, Lorong, Kenari, masuk Rayon 2. Kiranya keluarga Bapak Rispan Rory bersama-sama hadir bersama kita pada sini. Saya ajak untuk berdiri. Ya, terima kasih. Berikutnya Romawi 10. Anggota jemaat yang pindah. Nama kepala keluarga Yero Budi Rujito Sarojo. Anggota keluarga Betty Ahini, istri. Natania Baby Priscilia Sarojo, anak. Pindah ke GKI Pamulang, Tangerang Selatan. Tambahan dari BPMJ Orel. Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra mengundang warga jemaat untuk hadir dalam kebaktian penyegaran iman KPI pada hari tanggal Sabtu 1 Juli 2023 waktu 19.00 atau jam 7 malam. Tempat pendopo kantor Sinode GEP Sultra. Pembicara Evangelis JMM Mutu
dari Tamil Methodist Church dan beberapa pendeta dari Jakarta. Atas kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. BPM Sinode GEP Sultra, Ketua Pendeta Martin Sambira STH, Sekretaris Pendeta Leonardo K. Tonga STH. Dan yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada ibadah saat ini, laki-laki 78, perempuan 88, jumlah 166. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat dijemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah minggu ini. Mari bersama nyanyikan NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dalam hidupmu, lakukanlah firman Tuhan, dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. NKB 164 ayat 1 dan 4 mengakhiri ibadah kita saat ini. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus memberi
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.